Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai wabah dan KLP. Untuk lebih jelasnya, langsung saja. Pada presentasi kali ini, pokok pembahasan yang akan dibahas diantaranya yang pertama yaitu definisi kejadian luar biasa atau disebut juga dengan KLP, kemudian kriteria kerja KLP, yang ketiga klasifikasi KLP, yang keempat macam-macam penyakit yang menimbulkan KLP, yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya KLP, yang keenam yaitu langkah-langkah investigasi wabah, yang ketujuh penanggulangan KLP, yang kedelapan penyelidikan KLP, dan yang terakhir adalah undang-undang yang terkait wabah dan KLP. Presentasi yang pertama yaitu mengenai definisi kejadian luar biasa atau KLP. Definisi KLP yaitu peningkatan frekuensi suatu penyakit yang relatif besar dalam waktu yang cepat, sehingga jumlah penderita melampaui keadaan normal atau lebih tinggi daripada yang diharapkan atau yang diperkirakan sebelumnya. Pada waktu dan tempat tertentu disebut juga dengan kejadian luar biasa. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501-Menkes-Per-10-2010, kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Seperti contohnya yaitu pada negeri kita yaitu Indonesia yang sedang terjadi wabah COVID-19. Selanjutnya, definisi kejadian luar biasa atau KLB. Peningkatan frekuensi suatu penyakit yang relatif besar dalam waktu yang cepat sehingga jumlah penderita melampaui keadaan normal atau lebih tinggi daripada yang diharapkan atau yang diperkirakan sebelumnya. Pada waktu dan tempat tertentu disebut keadaan luar biasa atau KLB menurut Noer 2008. Kemudian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Menkes per 10/2010, kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada kejadian wabah. Yang selanjutnya, kriteria kerja KLB. Kriteria kerja KLB ini telah diatur dalam Kepala Dirjen PPM dan PLP No 451 1 PD 0304/1997 tentang pedoman penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal. Yang kedua, peningkatan kejadian penyakit atau kematian terus-menerus selama kurun waktu yang berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Yang ketiga itu peningkatan kejadian atau kematian lebih dari 2 kali dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang keempat, jumlah penderita baru dalam 1 bulan menunjukkan kenaikan lebih dari 2 kali bila dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan tahun sebelumnya. Yang kelima, angka rata-rata per bulan selama 1 tahun ini menunjukkan kenaikan lebih dari 2 kali dibandingkan angka rata-rata per bulan dari tahun sebelumnya. Yang keenam, CFR suatu penyakit dalam tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan CFR periode sebelumnya. Yang ketujuh, proportional rate penderita baru dari suatu periode tertentu menunjukkan kenaikan lebih dari 2 kali dibandingkan periode yang sama dan kurun waktu atau tahun sebelumnya. Yang kedelapan, beberapa penyakit khusus seperti kolera,
DHF atau DSS daerah endemis setiap peningkatan kasus dari periode sebelumnya, dan terdapat satu atau lebih penderita baru di mana pada periode 4 minggu sebelumnya daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit tersebut. Yang kesembilan, beberapa penyakit yang dialami satu atau lebih penderita seperti keracunan makanan, pestisida, tetanus, gizi buruk, dan dipteri. Ini menurut Umaroh 2015. Kriteria kerja KLP. Menurut Bustan tahun 2002, klasifikasi kejadian luar biasa dibagi berdasarkan penyebab dan sumbernya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan penyebab ada toksin, contohnya enterotoksin yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus, Vibrio, dan lain-lain. Ada juga exotoksin, contohnya yang dihasilkan oleh Clostridium botulinum. Ada juga endotoksin. Kemudian dari infeksi, dari virus, bakteri, protozoa, dan cacing. Ada juga toksin biologis seperti racun jamur, alfa toksin, plankton, racun ikan maupun racun tumbuh-tumbuhan. Dan ada juga toksin kimia, contohnya zat kimia organik. Di sini contohnya logam berat seperti air raksa, timah. Ada juga gas beracun, contohnya CO2 dan lain-lain. Kemudian berdasarkan sumber, ada sumber dari manusia, misalnya jalan nafas, dari tangan, dari tinja, air seni, mutahan seperti salmonella, shigella, atau hepatitis. Kemudian bersumber dari kegiatan manusia, misalnya toksin dari pembuatan tempe bongkrek, penyemprotan pencemaran lingkungan. Ada juga yang bersumber dari binatang, misalnya dari binatang peliharaan, seperti rabies dan binatang pengerat. Ada juga yang bersumber pada serangga, seperti lalat atau kecoa. Biasanya itu seperti salmonella, staphylococcus, streptococcus. Kemudian yang bersumber dari udara, misalnya ada staphylococcus atau streptococcus virus. Kemudian bersumber dari permukaan benda-benda atau alat-alat, misalnya salmonella. Kemudian bersumber dari makanan dan minuman, misalnya keracunan singkong, jamur, makanan kaleng, dan lain-lain. Macam-macam penyakit yang menimbulkan KLB. Menurut Rajab tahun 2008, penyakit-penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah yaitu seperti berikut: kolera, pes, demam kuning, demam bolak-balik, tifus, demam berdarah, dengue, campak, polio, difteri, pertusis, rabies, malaria, influenza, hepatitis, tipes perut, meningitis, ensefalitis, dan antraks. Adapun menurut dalam Permenkes nomor 560 Menkes/PER/8 tahun 1989 telah ditetapkan 16 penyakit potensial wabah, yakni kolera, pes, demam kuning, demam bolak-balik, tipes, bercak wabah, DBD, campak, polio, difteri, pertusis, rabies, malaria, influenza, hepatitis, tipes perut, meningitis, ensefalitis, dan antrak. Ini dalam Umaroh 2015. Selanjutnya, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya KLB. Menurut Noto Atmojo 2003, faktor yang mempengaruhi timbulnya kejadian luar biasa atau KLB adalah: yang pertama ada herd immunity yang rendah, yaitu merupakan suatu kekebalan yang dimiliki oleh penduduk yang dapat menghalangi penyebaran. Hal ini bisa disamakan dengan tingkat kekebalan suatu individu. Yang makin tinggi tingkat kekebalan seseorang, akan makin sulit terkena penyakit tersebut. Dan untuk yang kedua, patogenesitas adalah suatu kemampuan bibit penyakit untuk menimbulkan reaksi pada penjamu sehingga timbulnya sakit. Yang ketiga ada lingkungan yang buruk.
untuk seluruh kondisi di sekitar organisme yang mempengaruhi kehidupan ataupun perkembangan organisme tersebut. Yang selanjutnya ada investigasi wabah. Untuk langkah yang pertama, yaitu dengan mempersiapkan investigasi di lapangan dengan 3 kategori. Yang pertama, investigasi atau pengetahuan ilmiah yang sesuai dengan perlengkapan dan alat yang akan digunakan. Yang kedua, ada pembentukan dan konsultasi tim, yaitu tentang peran masing-masing petugas yang turun ke lapangan untuk mengatasi wabah. Yang ketiga ada administrasi, yaitu suatu prosedur administrasi dan perizinan untuk melakukan investigasi. Untuk langkah yang kedua, yaitu memastikan adanya wabah, dengan menentukan apakah jumlah kasus yang ada sudah secara bermakna melampaui jumlah yang biasa. Yang kedua, dilakukan dengan membandingkan jumlah yang ada saat itu dengan jumlah beberapa minggu atau bulan sebelumnya. Yang ketiga, atau dengan jumlah yang ada pada periode waktu yang sama di tahun-tahun yang sebelumnya. Untuk langkah yang ketiga yaitu sumber informasi. Yaitu yang pertama, untuk penyakit yang harus dilaporkan digunakan catatan hasil surveillance. Yang kedua, penyakit atau kondisi lain digunakan data setempat yang tersedia. Bila data lokal tidak ada, dapat digunakan rate dari wilayah di dekatnya atau data nasional yang ada. Yang terakhir ada boleh juga dilaksanakan survei di masyarakat untuk menentukan kondisi penyakit yang biasanya ada. Penanggulangan KLB berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949 Menkes SK 8/4/2004 tentang pedoman SKD KLB. Yang dimaksud penanggulangan KLB adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menangani penderita, mencegah perluasan kejadian dan timbulnya penderita atau kematian baru pada suatu KLB yang sedang terjadi. Program penanggulangan KLB adalah suatu proses manajemen yang bertujuan agar KLB tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat. Penanggulangan KLB dilaksanakan dengan adanya SKD KLB yang memiliki tujuan umum untuk terselenggaranya kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya KLB. Prinsip dasar penyelidikan wabah umumnya sama pada penyakit menular dan tidak menular. Khusus untuk penyakit menular ada beberapa terminologi yang harus dipahami, yaitu karir, kontak, masa penularan, menular, infeksi, masa inkubasi, subklinik, isolasi, karantina, transmisi, reservoir, sumber penularan, vektor, konvalesen, zoonosis, dan sebagainya. Sebelum melakukan penyelidikan, langkah awal yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan penyelidikan KLB. Menurut Wiraman 2010, tujuan utama dari suatu penyelidikan KLB adalah untuk mencegah meluasnya penanggulangan dan terulangnya KLB di masa yang akan datang. Sedangkan tujuan khususnya dengan memastikan diagnosis penyakit, menetapkan KLB, dan menentukan sumber dan cara penularan. Undang-undang yang terkait wabah dan KLB. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Wabah mengatur hal lain selain wabah, yaitu kejadian luar biasa KLB. Kedua, adanya diharmoni antara Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang Penanggulangan Bencana menurut Pasal 4 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular menetapkan daerah wabah dan pencabutan daerah wabah ditetapkan oleh Menteri. Maka seharusnya penanggulangan wabah menjadi tanggung jawab Menteri Kesehatan. Namun berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Penanggulangan Bencana,
Wabah dikategorikan sebagai bencana non-alam sehingga koordinator penanggulangan dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam konteks kedaruratan kesehatan masyarakat, sebenarnya ada upaya yang dapat dilakukan, yaitu karantina wilayah di pintu masuk. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah pusat dapat menetapkan karantina wilayah di pintu masuk dalam keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Sayangnya peraturan pemerintah untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut serta masyarakat, pembiayaan dan bantuan, kerjasama nasional dan internasional serta perubahan sanksi. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.